sekarang studio Sapa Siang atau Sapa Indonesia Siang sudah ada dua perempuan cantik-cantik. Ya luar biasa sekali. Kita akan bicara soal kanker payudara. Nah masalahnya ini kanker payudara merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Dan kanker payudara merupakan kanker yang paling sering ditemukan pada 1 di antara 5 perempuan di dunia. Sangat kecil ininya ya perbandingan, 1 dari 5 perempuan. Dan ini melihat banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan terhadap kanker dan biaya kanker yang tidak murah, mulai dari dokter, biaya perobatan sampai dengan terapinya, memang dirasakan perlu adanya satu pelayanan yang bisa bersahabat dengan masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Dan salah satu perempuan Indonesia yang mengepalai dan menginisiasi adanya terwujudnya mobil mamografi ini adalah Ibu Linda. Ibu Linda, sekali lagi kita ucapkan terima kasih sudah mau datang ke Kompas TV. Hai Ririn, halo. Ririn juga sebagai Duta Kanker Payudara Indonesia. Iya. Luar biasa, tapi ini tadi agak kaget juga sih waktu pas Ibu mengatakan bahkan di umur 17 pun itu sudah ada deteksi gitu kan. Diagnosa ya. Tapi pertanyaannya adalah banyak orang yang akhirnya atau gadis-gadis muda di luar sana takut periksa. Iya. Kenapa kalau berdasarkan cerita-cerita mereka, kenapa sih mereka takut? Jadi sebetulnya kalau anak muda itu lebih kesadari, periksa payudara sendiri. Dan kalau memang ada gejala harus segera ke dokter. Atau ada tanda-tanda ya nanti yang tidak biasa mereka lihat, tiba-tiba terasa ada satu benjolan. Tapi kalau untuk 35 ke 1 tahun ke atas harus melakukan mamografi secara rutin. Alasannya mereka takut mungkin. Berapa lama tuh kalau rutin tuh berarti? Rutin kalau setahun sekali. Setahun sekali ya? Tapi alasan takut mungkin yang pertama tidak ada akses informasi tentang kanker payudara. Ya. Jadi apa yang dilakukan Kompas TV hari ini, saya memberi apresiasi luar biasa. Karena saya sendiri adalah seorang survivors. Dan saya waktu itu nggak dapat akses, saya nggak paham tentang kanker payudara. Dan tadi waktu siapa namanya penyanyi kita? Oh, Firza menyanyikan Aku Lelakimu. Saya tuh hampir keluar air mata. Karena saya mengingat 19 tahun yang lalu, saya keadaan seperti yang sangat down dan itu di situ muncullah bekas pacar saya, suami Aku Lelakimu yang mendukung. Jadi thank you untuk lagu itu. Pertama, kurang akses. Yang kedua juga masalah payudara ini kan sensitif ya. Untuk perempuan itu satu kehormatan, satu kebanggaan. Jadi kadang-kadang melarikan diri. Akses informasi ada tapi dia lari dari kenyataan. Dan yang ketiga mereka takut juga dengan biaya mungkin ya yang tadi disampaikan Mas. Serem sih kalau biayanya minimal ada 10-15 juta lah ya. Tapi kan sekarang ada BPJS. Oke, ada jadi BPJS. Artinya tentu pemerintah juga sudah memberikan satu dan negara sudah memberikan satu ruang ya untuk bisa melakukan pengobatan. Dan yang keempat mungkin juga takut ke dokter kali ya. Betul, itu dia yang paling penting adalah. Jadi saya sih menyarankan apabila ada kelainan-kelainan segeralah periksa ke dokter dulu. Ke dokter gitu. Iya, Nah, karena itu dengan secara medis yang sudah teruji ya. Nah, Ririn sebagai Duta Kanker Payudara Indonesia menyadari bahwa memang akhirnya banyak wanita-wanita muda ya Rin ya yang tidak menyadari dirinya menderita atau akhirnya itu kan karena kanker bisa carrier, bisa juga karena pola gaya hidup, lifestyle gaya hidup. Bagaimana perkembangan Rin? Sejauh ini kira-kira udah 2 tahun ya Bu ya, aku ikut di jadi Duta Pita Pink. Program kami namanya Pita Pink. Pita Pink, oke. Makanya kita pink-pink hari ini. Kira-kira kurang lebih udah sekitar itu dia 2 tahunan. Jadi sekarang itu targetnya Ibu itu tidak hanya di usia 35 tahun ke atas yang udah harus memiliki kesadaran untuk memeriksakan payudara untuk kesehatannya, untuk kesehatan payudaranya, tapi mau mencoba menerobos ke generasi muda ini nih, anak-anak muda supaya minimal tahu informasi tentang ada nih kanker dari dalam diri kita nih yang bisa menyerang untuk di usia muda dan itu bisa ditanggulangi juga dari usia muda. Nah tadi kalau berbicara tentang stadium lanjut atau biaya yang ditakutkan mahal dan segala macam kekhawatiran tentang payudara, nah lebih baik itu dia kita mau mencoba masuk ke anak-anak muda supaya dari mereka di usia yang udah mulai remaja, karena hormonnya udah berubah nih kalau remaja, itu udah mulai sadar untuk memeriksakan kesehatan payudaranya. Jadi semua itu takut. Bisa diantisipasi di usia nanti. Jadi kalau kita tahu sejak awal malah lebih bagus ya karena biaya tidak mahal. Bisa ini ya 98% sembuh ya. 98% sembuh jika stadium awal. Luar biasa. Nah ini karena gini, pengalaman saya sendiri adalah teman dekat saya. Tadi aku udah cerita sama Ibu. Ada umurnya masih 28 tahun. Jadi karena mungkin dia takut bercerita kepada keluarganya sehingga pada saat keluarganya tahu udah stadium 4. Gak berapa lama meninggal, hanya bertahan survive 3-4 bulan meninggal dunia. Itu sedih luar biasa. Sementara ini perasaan keluarga. Nah, itu dia campaign yang
ingin banget kita sebarkan ini adalah sadari itu. Periksa payudara sendiri, itu yang bisa dilakukan tanpa biaya ya Bu ya. Sedini mungkin, remaja, sampai usia pokoknya masih di bawah 35 tahun masih bisa melakukan sadari ini nih. Tanpa ada biaya loh. Hanya dengan memeriksakan dengan cara yang bisa di googling juga bisa ya Bu ya. Atau kita sering banget kok datang ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan kepada remaja-remaja bagaimana sih cara pemeriksaan payudara sendiri tanpa harus keluar biaya, setiap 1 bulan sekali. Tidak memakan waktu yang banyak, tidak mengeluarkan effort yang besar, tapi bisa menjaga kesehatan nih? Mungkin payudara. Di sini kan banyak, kalau siang ini banyak ibu-ibu yang lagi nonton, mungkin seperti apa sih kalau pemeriksaan untuk yang sendirinya? Nah itu dia, itu ada gerakan yang memang harus dilakukan. Ada di website kita ya? Iya bisa cek sih di website kita. Sekarang di website kita di www.jkp.org.id. Nah itu dia, itu bisa dicek di situ. Ada petunjuknya. Maksudnya jangan sampai miss juga. Tadi dikasih tunjuk oleh Dr. Hardina mungkin tadi ya. Nah ya itu dia. Itu membantu. Sekarang kita juga bicara soal si bis mamografi ini nih ya. Jadi bis mamo ini sudah yang terbaru berarti 2 tahun ya Bu ya? Iya, 2 tahun ini kita pakai. Dan ada satu penelitian mungkin yang hasil dari kerjaan kami ini ya. Kita memeriksa lebih dari 3.457 orang jalan keliling Jakarta. Dan itu dari situ ditemukan yang dicurigai tumor jinak itu 400 sekian. Jadi 10%. Kemudian yang dicurigai ganas ini atau cancer itu 47 orang. Artinya di atas 1%. Padahal berapa tahun yang lalu waktu kami belum memakai mobil ini tapi mobil yang satu lagi itu masih di bawah 1%. Masih di bawah 1%. Jadi saya selaku survivor ya, saya worry ya. Saya merasa ada kewajiban lebih yang kita harus menolong banyak orang, apalagi bagi orang yang tidak mampu, supaya mereka tidak menjadi keterlanjuran menjadi stadium lanjut, sangat menyedihkan dan sangat sakit itu.